Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inanda Alfirdausyah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang buku Sejarah Asia Timur, yakni Sejarah Asia Barat Daya. Di Indonesia sendiri, Asia Barat Daya adalah Timur Tengah. Orang-orang Barat, kawasan-kawasan Eropa, dan berbagai literatur menyebutkan dengan istilah Asia Minor atau yang lebih dikenal dengan Timur atau Dekat. Asia Minor sendiri berada di kawasan Turki. Berdasarkan sudut pandang geografis, istilah yang tepat ialah Asia Barat Daya. Dari kawasan ini terlahirlah agama-agama besar di dunia, antara lain Nasrani atau yang biasa kita sebut dengan Kristen, dan agama Islam. Selain itu, ada beberapa agama, yakni Majusi, yakni menyembah api, atau Zoroaster, Persia, dan Yahudi, yakni Israel. Setiap agama besar memiliki kitab-kitab suci bagi umatnya. Di kawasan Asia Barat Daya dikenal dengan huruf sufuf-sufuf yang diturunkan para nabi. Pada setiap nabi, yang pertama ialah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ilyas, Nabi Nuh, dan yang lain-lain. Nabi Isa menerima kitab Injil, dan Nabi Muhammad menerima Al-Quran Al-Karim. Dan Nabi Isa sendiri menerima Injil, serta umat Yahudi mengenal dengan kitab yang dinamakan dengan kitab Talmud. Pada kawasan ini bermukim sebagai suku bangsa dalam dinamika sejarahnya, yang telah melahirkan berbagai kultur yang mempengaruhi kawasan tersebut, maupun kawasan yang berada di dunia. Lahirnya peradaban kuno sendiri dari beberapa daerah, seperti Mesopotamia, Sungai Tigris, Eufrat, dan lembah Sungai Yordan dan lembah Sungai Nil. Namun Sungai Nil terletak di Mesir, sebagian besar pengaruhnya hubungan dengan kawasan Asia Barat Daya. Di Mekah sendiri atau Arab Saudi, terdapat Ka'bah yang menjadi sentral ibadah haji bagi kaum umat muslimin. Bahkan melalui ibadah umroh, haji sepanjang tahun, Mekah Madinah yang selalu dikunjungi seluruh penjuru dunia, dari ibadah menelusuri jejak langkah sejarah dengan Nabi Muhammad SAW. Dan untuk kawasan sejarah Asia Barat Daya sendiri, dalam perkembangannya ternyata sangat kaya akan barang tambang, terutama minyak. Dengan negara-negara barat memerlukan banyak minyak, maka kawasan ini menjadi negara yang sangat makmur. Dari banyaknya minyak ini pula, khususnya bangsa Eropa dan bangsa Amerika, sejarah regional Asia Barat Daya selalu menarik untuk dibicarakan, dari masa peradaban kunonya hingga persoalan realistis, politik, ekonomi, sosial, dan budayanya di masa kini. Dari daerah-daerah Tandu sendiri, Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW membina manusia-manusia yang miskin akhlak. Miskin akhlak sendiri dengan kesabaran yang luar biasa akhirnya mampu terbentuk manusia militan yang tanpa reserve berjuang demi menegakkan agama Islam untuk merubah zaman tanpa moral etika dan zaman penuh dan diberi dengan norma-norma yang ada pada saat ini. Agama Islam sendiri dikenal sebagai agama yang damai, rahmatan lil alamin, yang menjadi motif geraknya sejarah, yang membangun berbagai dimensi peradaban, sekaligus memacu manusia-manusia untuk berpikir dan bertafakur sekaligus berzikir, agar manusia sadar bahwa posisinya ialah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW sendiri tampil menyempurnakan agama Islam yang telah dibawa sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Musa alaihissalam, hingga Isa alaihissalam. Para nabi ini memiliki 25 orang wajib yang dikenal oleh umat Islam, lahir dan mendapatkan pewahyuan, serta berasal dari kawasan Asia Barat Daya. Baik kelahiran maupun syiarnya, hal ini menunjukkan integrasi dan emosi manusia yang lahir di kawasan ini, mempunyai tingkatan di atas rata-rata, kemampuan menuju hakiki dan abadi, serta curahan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari teladan para pemimpin, seperti yang terkandung unsur keberkahan hakiki dari setiap manusia, sikap dan tindakan mereka dapat dijadikan sebagai sumber-sumber inspirasi dari sejarah. Dan tindakan yang paling sulit ialah perilaku pemimpin seperti Nabi Muhammad dan para pelaku pemimpin, yakni yang zuhud, menunjukkan kebenaran di saat kekuasaan itu sendiri berada di tangan kita.
Untuk para pemimpin biasanya sangat dipengaruhi oleh godaan duniawi yang terus melanda hingga sebagian saja yang bisa bertahan. Untuk konflik politik yang melanda Islam, sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, fitnah dan adu domba semakin mengacaukan keadaan. Di tengah keterbatasan informasi dan transportasi, desus-desus menjadi pemicu saling curiga di kalangan para pemimpin Islam. Dan melalui strateginya, Muawiyah memaksa Ali bin Abi Thalib menyerahkan Damaskus kepada dirinya. Muawiyah dengan sangat terpaksa demi menyelamatkan persatuan umat muslim menyerahkan kekuasaan pada Yazid bin Muawiyah. Dan sementara itu, kawasan Eropa sendiri mengalami auffahrung dengan munculnya humanisme dan Renaissance akibat terjadinya kontak budaya dengan Asia Barat Daya sebagai akibat Perang Salib. Dan tindakan Amerika Serikat ini didukung besar oleh PBB. Tuduhan kepada Saddam Hussein sebagai presiden yang memiliki senjata pemusnah massal tidak terbukti, namun tidak ada yang mengirim atau memotret adanya, namun kejahatan menyerang negara lain tiada bukti dan kesalahan yang ditujukan. Dan kini di kawasan Asia Barat Daya sendiri, sebagian daerah gurun pasir telah menjadi jalan raya yang mulus, yang beraspal. Mobil-mobil mewah pun berbagai merek lalu lalang dengan kecepatan yang tinggi. Dan Arafah yang panas kerontang menghijau oleh dedaunan dari pepohonan yang ditanam dengan teknologi pertanian yang baik. Dengan milioner Arab yang menikmati hiburan dan liburan di Eropa Amerika. Namun demikian, kumandang kalimat azan senantiasa akan terdengar menjelang sholat wajib 5 waktu, khususnya di kota-kota Mekah, Madinah, Riyadh, Baghdad, Kufah, Tarim, Dubai, dan masih banyak kota-kota lainnya. Dan untuk yang kedua ialah peradaban kuno di Asia Barat Daya. Letak geografis lembah sungai Efrat dan Tigris, yakni sungai Efrat sendiri, berada di kawasan negara Irak atau negara yang sekarang. Sungai Efrat dan Tigris membentuk daerah subur yang disebut Mesopotamia yang berarti daerah antara dua aliran sungai, yakni sungai Efrat dan sungai Tigris. Efrat sendiri dan Tigris secara geografis bertemu di Teluk Persia. Bila kedua sungai itu dihubungkan dengan sungai Yordan, maka terbentuklah suatu wilayah yang disebut dengan The Kerens, yakni wilayah yang punya bulan sabit yang subur. Daerah sekitar sungai Efrat sendiri dan Tigris berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan bukit-bukit Armenia, yang kedua ialah sebelah barat berbatasan dengan Laut-Laut Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan padang pasir Arabia, yang keempat ialah sebelah timur berbatasan dengan daerah pegunungan. Kawasan Mesopotamia sendiri sebagian besar terdiri dari tanah yang tandus, kebanyakan tanahnya kering, di mana hampir tidak ada curah hujan sehingga kehidupan penduduknya tergantung kepada aliran sungai yang merupakan alat yang terpenting bagi mereka untuk melangsungkan kehidupan di sana. Untuk jalur iklim yang membentang, dari barat timur pergesekan ke arah utara, benua Eropa bagian barat laut mengalami penurunan. Pada dasarnya, arus teluk hangat Gulf Stream mengarungi iklim di Eropa Barat sehingga lebih insentif. Pada pegunungan Armenia, setiap tahun cairan saljunya menimbulkan luapan air dari sungai Efrat sendiri dan sungai Tigris, dan mengakibatkan banjir yang menyebabkan lumpur aluvial secara berlapis-lapis dari masa ke masa. Kondisi geografis ini menumbuhkan suatu pola penguasaan alam pada masyarakat kuno, sehingga interaksi manusia pada alam lingkungannya membentuk kebudayaan dan peradaban. Terbentuknya peradaban Mesopotamia disebabkan manusia mampu beradaptasi dengan lingkungan alam. Kemampuan memunculkan habit yang secara naluri terbentuk secara komunitas. Dan untuk bangsa yang ada di Sungai Tigris ialah bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria berasal dari daerah sekitar Susa yang berpusat di kota-kota kuno, daratan yang lebih dikenal dengan kota Uruk. Memuja banyak dewa di sana. Berdasarkan penghidupannya sebagai petani, maka dewa-dewa dihubungkan dengan dewa kekuatan alam.
Dan kota-kota bangsa Sumeria sendiri biasanya diputuskan di sekitar kuil pemujaan. Kuil pemujaan yang secara harfiah dianggap sebagai pemilik kota yang menonjol pada di atas gundukan dibuat dari batu-batu yang berasal dari tanah. Dan setelah bangsa yang berikutnya ialah bangsa Babilonia. Dan bangsa Babilonia sendiri membentuk ibu kota yang bernama dengan rajana yang bernama Hammurabi yang terkenal dengan sebutan Undang-Undang Hammurabi. Hukumnya terdiri atas dua pokok. Yang pertama ialah hukum sipil yang mengenai hak memilih perkawinan dan hutang piutang. Dan yang kedua ialah hukum pidana yang mengenai sifat dan pembalasan dan pelanggaran hukum yang seimbang. Kota Asyira mula-mula sebuah kota yang disebut sebagai kota semit yang kecil, yang di bawah Tiglath-Pileser, yakni bangsa Asyira, mencapai kemasyhuran dalam waktu yang sangat relatif singkat. Dan yang saya akan bahas di sini ialah letak geografis. Letak geografis Mesir terletak di bagian utara benua Afrika. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah, dan timur ialah Laut Merah, dan baratnya terdapat negara Libya. Dan setelah berbatasan dengan negara Sudan, Mesir sendiri menjadi terkenal dalam sejarah dengan kehadiran sungai yang panjang, yakni Sungai Nil. Bahkan menurut sejarawan sendiri, pada sejarawan Yunani, Herodotus, peradaban Nil ialah suatu hadiah dari Sungai Nil. Artinya ialah sejarah geografis Mesir sepenuhnya terlukis dalam sejarah karena jasa dari Sungai Nil. Dan untuk di sana pernah terjadi banjir. Banjir itulah yang mengubah padang-padang pasir menjadi lembah-lembah yang subur, yang mencapai antara 15 sampai 50 km dari tepi sungai. Dan untuk kehidupan lembah di Sungai Nil sendiri, yakni pada penduduk di sana, bangsa Mesir kuno telah mengenal tahun Syamsiah atau berdasarkan peredaran matahari. Mereka membagi setahun dalam 12 bulan, mempunyai 30 hari. Mereka juga mengenal tahun Kabisat. Pengenalan ini dimulai sekitar tahun 2776 Masehi. Untuk bangunan sendiri yang berada di sana, yang pertama ialah piramida, yakni makam-makam raja yang terbuat dari bahan batu yang berbentuk piramida. Sphin, yakni sejenis patung yang berbentuk kepala manusia yang berbadan singa. Dan untuk kuil-kuil di antaranya ialah kuil Luxor, Karnak-Karnak, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya ialah saya akan membahas tentang kelahiran agama Islam di sana. Zaman Jahiliyah di Arab sendiri, keadaan yang buruk pada saat itu digambarkan yang tepat oleh Ja'far ibnu bin Abu Thalib, yang dikatakan oleh Raja Najasyi tentang agama Islam dan Nabi Muhammad SAW. Ja'far berkata, "Wahai baginda raja, kami dahulunya adalah bangsa yang jahiliyah. Di zaman ini kami menyembah banyak berhala, memakan bangkai, mengerjakan yang keji-keji, memutuskan tali kekeluargaan, merusak tata tertib bertetangga. Yang kuat menekankan ialah lemah." Demikian lukisan singkat dari keadaan sebelum terbitnya cahaya mata dari Islam itu sendiri. Dan kota Jazirah Arab sendiri ialah kota yang terletak di semenanjung di sebelah Asia Barat Daya atau Asia. Sebagian terdiri dari padang tandus. Pada umumnya orang Arab jahiliyah menyembah berhala. Dengan mata pencarian berniaga, kerajinan tangan, dan bertani. Ada pula yang nomaden, yakni di sana ada 3 kerajaan yang mengelilingi tanah Arab. Yang pertama ialah kerajaan Bizantium, yang kedua ialah kerajaan Parsi, yang ketiga ialah kerajaan di selatan, yakni Yaman, yang dipengaruhi oleh Abyssinia. Dan sejarah perkembangan masyarakat Arab dalam kenyataannya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah yang berada di Islam. Bangsa Arab ialah suatu bangsa yang diasuh dan dibesarkan oleh Islam, dan sebaliknya, Islam sebagai agama samawi yang didukung atau dikembangkan secara luas oleh bangsa Arab itu sendiri. Penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang Arab ini sebagai perantara terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan refleksi bahwa mereka meyakini adanya Tuhan.
Kepercayaan seperti ini disebut ialah kepercayaan musyrik. Dan apa saja yang terlihat di kawasan Mekah, yakni tampak merabak di seluruh dunia. Dan Ibnu Khaldun ialah sosiolog Islam sendiri mengatakan pada masa jahiliyah bangsa Arab ialah orang-orang yang tidak beradab. Mengapa? Karena gemar melakukan perampasan dan perusakan. Mereka mempunyai watak yang sukar tunduk terhadap kepemimpinan di sana, tidak mempunyai bakat untuk pekerjaan, pertukaran atau bakat mencerna ilmu-ilmu lain yang berada di sana. Dan untuk masyarakat Arab sendiri, pra-Islam tidak mengenal adanya suatu pemerintahan yang memusat. Mengapa? Karena masing-masing kabilahnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang syekh. Seorang syekh yang memegang kekuasaan tertinggi ialah lingkungan kabilahnya. Yang pertama ialah Nabi Muhammad SAW. Dengan risalah yang di bawahnya ialah yang harus menggoyahkan, mengancam sendi-sendi ekonomi. Orang-orang Quraisy pada zaman ini sangat senang hidup mesum dan berfoya-foya dengan segala kebengisannya. Kaum Quraisy Mekah sepenuhnya menyadari bahwa ancaman tersebut sepenuhnya menjadi ancaman dan tahayul atau keberhalaan mereka terancam karena adanya agama Islam itu sendiri. Dan kehidupan jahiliyah sangat eksklusif dengan segala perbudakan yang ada di sana. Perempuan berada pada kelas sosial yang sangat jauh tertekan. Kehidupan politik yang dikuasai bangsa Quraisy sangat jauh dari upaya untuk menciptakan hak dan kewajiban yang setara di sana. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial sangat banyak sekali di Jazirah Arab ini. Dari politiknya, ekonomi yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Orang Arab mengembangkan fanatisme dan saisfisme. Fanatisme sendiri kelebihannya yakni mendewakan atau tradisi dari leluhur atau nenek moyang yang ada di sana, yang mengagung-agungkan kehormatan pribadi, memuji-muji peranan pedagang, dan mengultuskan seorang dengan pedagang yang ada di sana. Dan untuk masa remaja sendiri, setelah kakeknya meninggal pada usia 80 tahun, Nabi Muhammad sendiri dipelihara oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dia sangat sayang kepada Nabi Muhammad. Dia mencintai kemenakannya lebih dari mencintai anak-anak kandungnya sendiri. Dan Abu Thalib sendiri tidak sanggup berpisah terlalu lama dari ujung hatinya, yakni Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad berumur 12 tahun, untuk urusan perdagangan, perjalanan ke sana memakan waktu beberapa bulan. Oleh sebab itu, Abu Thalib memutuskan untuk meninggalkan keponakannya itu di kota Mekah. Dan perjalanan pedagang Mekah sendiri yang dikepalai Abu Thalib di luar dugaan berlangsung sangat lancar sekali. Biasanya panas terik sepanjang jalan, tetapi sinar matahari di padang pasir yang biasanya sangat terik tidak menembus badan Nabi Muhammad SAW. Karena segumpal awan laksana banyak yang melindungi Nabi Muhammad saat berjalan, yang mengatung di atas kepalanya. Naungan awan melindungi kepala Nabi Muhammad dari terbitnya sang surya hingga terbenamnya. Jadi Nabi Muhammad tidak kepanasan. Di kota Busra sendiri, rombongan berhenti melepaskan lelah. Kebetulan di tempat tersebut berdiam seorang pendeta Kristen yang bernama Buhairiyah. Buhairiyah sendiri mengetahui bahwa saatnya telah datang untuk mengoncolnya seorang nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad. Buhairiyah telah berlari-lari seperti anak kecil ke jalan-jalan raya. Dengan gembira ia menyambut kafilah yang datang. Kafilah itu menginap suatu malam di kota Busra. Yang sesudah makan malam, Buhairiyah mengadakan percakapan dengan Abu Thalib. Apakah hubungan Tuhan dengan anak ini? Dan Abu Thalib menjawab, dia adalah anakku. Namun Buhairiyah sendiri menjawab, tidak mungkin. Sebab pendeta itu menggelengkan kepalanya. Karena ia anak yatim, jadi tidak mungkin itu anakmu. Dia bertanya dalam hatinya, anak ini keponakanku, ayah dari saudaraku, ayahnya meninggal. Ya memang begitu mestinya. Yang perlu dipahami ialah the prophet, yakni ramalan yang banyak diketahui oleh para ahli kitab. Para ahli kitab sendiri yang dimaksudkan ialah para pendeta Yahudi dan Nasrani. Al-Quran
menjelaskan kabar Nabi Isa alaihi salam, yang menertawakan kabar baik yang dijelaskan oleh Nabi Isa. Daud alaihissalam, seorang pendeta, yakni ialah justru selamat yang dimaksudkan sendiri karena Nabi Muhammad SAW terbukti membebaskan bangsa Arab dan Yahudi dari tirai Bizantium, Persia, dan rasialis yang dibantai oleh prajurit Romawi di dunia, menyatakan bahwa Paulus ialah penyebar agama Kristen yang berada di Eropa yang dikukuhkan oleh Kaisar Roma pada bulan Agustus. Demikianlah maka Abu Thalib memperpendek waktunya tinggal di Suriah. Lalu dengan terburu-buru ia segera kembali pulang ke Mekah agar dapat melindungi Nabi Muhammad SAW dengan baik, aman, dan tentram. Maksudnya tidak terjadi apa-apa di sana. Dan yang selanjutnya ialah masa Khulafaur Rasyidin. Dalam memaparkan perjalanan historis, Khulafaur Rasyidin tidak bisa dilepaskan dari profil para tokoh, sehingga pendekatan menjadi model penulisan yang bersifat biografis. Ketokohan Khulafaur Rasyidin sangat mewarnai corak sejarah di Islam. Mengapa? Karena sejarah ini bertumbuh di Mekah dan kemudian berkembang pesat di Madinah. Setidaknya melalui historiografi yang bersifat biografi sendiri, profil Khulafaur Rasyidin dikaji secara jernih sehingga pemahaman terhadap sikap dan tindakan mereka ketika menjadi khalifah memberi inspirasi dan multidimensi. Sebab dalam konteks ini Nabi Muhammad SAW melakukan bimbingan secara rohaniyah melalui ajaran-ajaran leluhur Al-Quran. Ternyata dengan pemahaman Al-Quran, Nabi Muhammad berhasil membentuk karakter 4 tokoh utama tersebut. Pemaparan sejarah sendiri harus menghindari pembentukan kultus individu, artinya manusia dengan tindakan tertentu tidak bisa lepas dari kritik